Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Semoga kabar kalian baik, sehat, dan selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini Kak Tere akan membahas tentang toxic relationship atau hubungan yang beracun yang selama ini banyak sekali dialami oleh sebagian besar dari kita yang menonton video ini pernah berada di dalam hubungan sejenis ini ya. Semoga video ini ya bermanfaat pula bagi kalian yang masih berada atau terjebak belum keluar dari hubungan beracun ini. Semoga jadi sedikit pencerahan gitu ya, banyak ya juga boleh gitu ya. Oke, kita akan masuk dalam pengertiannya dulu teman-teman ya. Apa sih hubungan beracun itu? Hubungan yang membuat seseorang yang ada di dalamnya merasa tidak dipahami, merasa dihakimi, bahkan direndahkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi support system ya, karena orang tersebut adalah orang terdekat dan sharing rasa gitu ya di dalam hubungan yang dijalani. Harusnya seperti itu kalau sehat. Kalau nggak sehat ya seperti tadi yang Kak Tere sebutkan. Kak Tere punya 9 ciri-ciri toxic relationship ya. Yang pertama di sini, yang pertama, selalu dikontrol oleh pasangan dengan alasan demi kebaikan atau atas nama CINTA, cinta gitu ya. Yang kedua, sulit untuk menjadi diri kamu sendiri. Yang ketiga, tidak dapat positif support dari dia ya, pasangan kamu. Yang keempat, selalu dikekang dan dicurigai ya. Yang kelima, hubungannya penuh dengan dendam ya. Yang keenam, sering mendapatkan kata-kata sarkasme. Yang ketujuh, sering dibohongi. Yang kedelapan, mendapatkan kekerasan fisik. Yang kesembilan, stres secara terus-menerus. Oke teman-temanku, kita akan bahas satu persatu jauh lebih dalam lagi ya. Yang pertama itu adalah tentang kontrol. Dalam hubungan toxic relationship, salah satu pihak itu ingin menguasai, mendominasi, mengontrol pihak yang lain atau pasangannya di sini. Pasangan tersebut akan memaksakan kehendaknya kepada kamu ya, yang mungkin saat ini berada dalam hubungan yang seperti ini ya, jenis seperti ini yang beracun, memaksakan kehendaknya terhadap hidup kamu ya, yang kamu jalani, walaupun keinginan di dalam diri kamu ya, harapan kamu itu berbeda atau tidak sejalan dengan dia ya. Berarti ini menjelaskan ya, kalau seperti ini, bahwa pasangan kamu sangatlah egois ya, suka memaksakan kehendaknya, tidak bisa menghargai gitu ya diri kamu di dalam hubungan ini, peran kamu dalam hubungan ini sebagai pasangan dia yang juga memiliki hak bebas dalam menentukan menjalani kehidupan kamu secara personal ya. Apalagi kalau belum nikah kan repot juga. Bahkan kalau sudah pun menikah, harusnya dia bisa menghargai lah privasi kamu. Nggak semuanya dia harus ketahui atau memaksakan cara hidup yang kamu inginkan sesuai dengan cara hidup dia ya. Oke, yang selanjutnya, dia akan sering menggunakan kalimat yang membuat kamu itu terus menuruti keinginan dia. Jadi ada kalimat dari seseorang ini, pasangan kamu ini, yang akan membuat kamu merasa wajib gitu, harus gitu ya, menuruti keinginannya gitu. Kalau nggak dituruti dia akan ngambek, marah, dan segala macamnya gitu ya. Contoh kalimatnya seperti ini: aku bersikap seperti ini karena aku tuh sayang sama kamu, karena aku tuh cinta sama kamu, karena aku tuh peduli, sangat peduli kepada kamu. Seperti itu. Itu contohnya ya. Dan masih banyak lagi versinya ya. Kalau kamu misalnya tidak mau nurut sama dia, dia bakal akan menuduh kamu, menyalahkan kamu, bahwa kamu tuh nggak sayang, nggak cinta sama dia, bahkan nggak menghargai perhatian dari dia ya.
Hal ini yang membuat kamu merasa tidak enak hati dan harus wajib mengikuti apa yang dia inginkan gitu ya untuk kamu lakukan di sini. Kamu akan selalu menjadi orang yang tidak memiliki kebebasan di dalam pergerakan hidup kamu, teman-teman ya. Energi kamu jadi stuck gitu, nggak berkembang, nggak maju, nggak kemana-mana ya, seperti itu. Ciri yang kedua, sulit menjadi diri kamu sendiri. Kan nggak enak toh kalau kita tuh nggak bisa berkembang maju gitu ya, nggak bisa selalu memakai topeng gitu, kan nggak nyaman gitu. Kadang-kadang kan topeng kalau dipakai terus ya akan merubah struktur wajah kita gitu loh. Kalau kamu terus berada dalam hubungan toksik bertahun-tahun gitu ya, bahkan mungkin sampai puluhan tahun, ini akan merubah jati diri kamu ya. Gambaran ya diri kamu yang seutuhnya, yang sesungguhnya tuh nggak bisa muncul gitu, bahkan ke permukaan pun nggak bisa untuk kamu show off kan gitu ya, tunjukkan kepada pasangan kamu ini orang yang menurut kamu terdekat, tersayang, tercinta. Nggak bisa, dia nggak bisa menerima itu dan sangat sulit gitu ya di sini. Kenapa kamu tuh kok sulit menjadi diri kamu sendiri, sulit maju dan berkembang dalam hubungan beracun? Ya karena pasangan kamu terlalu mengontrol dalam hubungan ini ya. Seperti dia seperti atasan dan kamu seperti bawahan gitu ya. Di sini kan nggak benar sungguhan gitu. Kalau dalam dunia kerja, dunia bisnis mungkin sangat dimaklumi seperti itu ya. Tapi kan ini hubungannya itu lebih intens gitu, lebih intern gitu ya di sini. Dan sulit menjadi diri sendiri, ini kamu akan selalu menjadi korban dan dia akan selalu menjadi pelaku ya. Dia adalah seorang yang akan selalu mengontrol hidup kamu, diri kamu gitu. Bahkan cara berjalan, cara makan, cara minum semua dikontrol sama dia. Dan kamu diharapkan gitu ya mengikuti instruksinya, mengikuti apa yang dia inginkan gitu ya. Seperti itu, dia berusaha mengubah seorang manusia. Kan nggak bisa manusia itu diubah, manusia hanya bisa berubah ketika dirinya tuh mau untuk berubah ya. Oke. Dan sulit menjadi diri sendiri juga kaitannya dengan komunikasi dalam hubungan ya. Kamu nggak punya kebebasan untuk berpendapat, untuk mengutarakan ide kamu ya, mengungkapkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi, tidak sukai, tidak disenangi, itu sulit sekali gitu. Seperti dia tuh menutup telinganya gitu, nggak mau dengerin gitu ya. Dimana atau misalnya kalau kamu berani mengutarakan pendapat kamu berani untuk speak up, berbicara gitu ya, dia bakal akan marah atau hingga ujungnya tuh konflik gitu ya di sini. Jadi dari sanalah mungkin pemicunya karena ada konflik itu gitu ya. Jadi kamu berusaha untuk selalu mengalah. Ya sudahlah, nggak usah ngomong daripada tengkar, daripada dia ngambek, hubungannya nanti ricu gitu ya di sini. Jadi kamu akan selalu berpikir ribuan kali untuk mengeluarkan statement, mengeluarkan pendapat kamu di sini ya. Wah, luar biasa gitu ya, penuh dengan tekanan hubungan toxic relationship ini ya. Yang ketiga, cirinya tidak dapat dukungan atau positif support system gitu ya. Wah, Kak Tere terlalu bersemangat ini ya, harus lebih rileks lagi. Oke, dalam hubungan yang sehat teman-temanku, kamu akan mendapatkan support yang positif dari pasangan ya, atau dia seseorang yang dekat dengan kamu. Kalau dalam hubungan yang sehat seperti itu ya. Tapi kalau dalam hubungan toksik kamu nggak mendapatkan itu gitu loh ya. Dukungan ya mungkin nggak ada, yang ada hanyalah kritikan pedas, sindiran, makian mungkin ya. Maksudnya di sini dukungan atau positif support tuh misalnya begini, kamu berprestasi ya,
kamu misalnya memenangkan suatu event gitu, atau kamu mencapai goal kamu dalam pekerjaan, bisnis, atau kamu mendapatkan cuan lah yang lumayan gitu ya, dan kamu cerita, sayang aku hari ini dapat cuan gitu ya yang lumayan banyak gitu, atau hari ini aku menang tender, hari ini aku sama tim mencapai goal kita gitu ya. Harusnya dia kan ikut berbahagia, tapi ini enggak gitu ya, dia malah seperti enggak suka gitu ya, tergambar terlukis dari wajahnya gitu, seperti dia tuh enggak bisa ikut berbahagia atas hal yang kamu capai, atas kebahagiaan yang kamu rasakan saat itu ya. Dia akan menganggap keberhasilan dalam kehidupan kamu, di dalam diri kamu sebagai suatu kesalahan, bahkan kompetisi. Dia merasa tersaingi gitu ya dengan diri kamu. Ya, di sini ada sifat seperti itu, merasa tersaingi, menganggap sebagai kompetisi gitu ya keberhasilan kamu, dan ini sudah nggak sehat gitu, nggak bisa dilogikakan juga ya. Bahkan yang lebih ekstrim, pasangan kamu akan melarang untuk kamu itu melakukan hal-hal yang membuat kamu tuh maju, berkembang, dan berprestasi di sini ya. Dia akan banyak memberikan kritik, memberikan sindiran gitu ya, seperti memberikan kata-kata yang menjatuhkan gitu diri kamu untuk tidak mau lagi berusaha menjadi pribadi yang lebih kompetitif di sini ya. Jahat sekali kan gitu. Padahal pasangan adalah seseorang yang dicintai, harusnya kan didorong gitu ya, didukung gitu. Semoga lebih berhasil lagi, lebih sukses lagi, lebih luar biasa lagi kalau pasangan yang benar gitu ya. Ini Kak Tere lagi malam ini di sini lagi malam dan lagi bahas tentang pasangan yang nggak benar gitu ya. Ini ciri-cirinya teman-temanku. Oke, ciri yang selanjutnya adalah selalu dicurigai dan dikekang ya. Hal ini berkaitan dengan pasangan kamu yang memiliki tingkat kecemburuan yang sudah luar biasa, sudah di luar batas logika berpikir gitu ya. Sebenarnya dalam hubungan yang sehat, rasa cemburu ini juga diperlukan ya. Rasa cemburu itu apa sih? Itu adalah suatu reaksi yang normal sebagai salah satu bentuk kepedulian dalam suatu hubungan ya. Namun dalam hubungan yang toksik ya, kadar cemburu ini sangatlah berlebihan dan kadangkala tidak masuk akal, tidak realistis. Dan ini akan membawa pada tindakan dari pasangan kamu yang ekstrim teman-temanku ya. Tindakannya seperti apa? Dia akan sering curigaan ya. Sering curigaan ini akan membawa tindakan apa? Suka ngeceki HP ya di sini. Terus dia akan memasang GPS pada kendaraan kamu, jadi dia akan melihat gitu ya kamu kemana gitu. Atau bisa juga yang paling ekstrim adalah melabrak orang yang dia curigai atau yang dia cemburui karena berdekatan dengan kamu. Misalnya kamu punya teman kerja ya, tim partner yang lawan jenis gitu, dia akan nggak suka gitu. Bahkan ketika kamu misalnya dia lihat kok mesra dan segala macamnya, dia akan langsung melabrak itu secara terang-terangan tanpa memperhatikan gitu dampak setelah dia melabrak itu. Jika memang tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada hubungan gelap atau itu hanya persepsi dia aja, dia bakal malu, dia sudah tidak mikir, pokoknya ngelabrak dulu, pokoknya menuduh dulu gitu loh. Jadi yang main itu rasanya dulu, baru mikir nanti kalau sudah oh ya ternyata nggak bener ya, nggak terbukti, baru malunya tuh dia bingung gimana caranya nutupi malunya itu. Seringkali seperti itu. Maka Kak Tere kan dalam pembacaan kartu suka mengingatkan jangan terburu-buru terbakar oleh api cemburu itu. Harus dilihat faktanya gitu ya, dikumpulkan dulu faktanya, jangan asal nuduh gitu.
Dalam psikologi ya, dalam ilmu psikologi, tindakan yang ekstrim-ekstrim seperti itu akibat kecemburuan yang berlebihan sering disebut sebagai tantofobia. Tantofobia ya. Oke. Ujung dari ya rasa cemburu yang berlebihan dalam hubungan toksik itu adalah sikap yang posesif ya. Dia selalu akan menaikkan tuntutannya, kamu larangannya gitu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu gitu. Dia sudah melarang kamu ini itu, nanti akan semakin banyak gitu ya aturan gitu yang tidak tertulis. Tentunya kamu nggak boleh ini, seperti kamu dibuat tidak bisa bergerak dalam hubungan ini, tidak ada kebebasan gitu. Dia berusaha untuk mengekang atau mengambil alih kebebasan yang kamu miliki saat bersama dengan dia. Contohnya seperti ini, dia ingin tahu, kepo sekali gitu ya dengan aktivitas kamu sepanjang hari. Misalnya kamu ibu rumah tangga di rumah atau di kantor atau di mana gitu, dia bakal sering nelpon gitu ya, atau chat, kamu sedang ngapain, kamu lagi ngapain, lagi di mana, sama siapa, dan bla 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 gitu ya. Di sini andai kata kamu tuh lupa nggak atau slow respon gitu ya, dia bakal marah atau mencurigai kamu lebih dalam lagi gitu ya di sini. Selain itu, yang menurut Kak Tere lebih ekstrim lagi adalah dia bisa melarang kamu untuk berkegiatan ya, melarang kamu untuk berhubungan dengan lingkungan sosial kamu di sini ya. Jadi kamu hanya boleh berkomunikasi atau berkegiatan, berhubungan sosial dengan dia aja gitu, satu arah gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Kita kan manusia, makhluk sosial toh, butuh untuk bertetangga gitu ya, bermasyarakat di sini. Dan yang ini juga tindakan obsesi yang paling ekstrim juga yang menurut Kak Tere bisa contohkan ya. Ada suatu hubungan ya, ada seseorang dalam hubungan toksik ini yang pasangannya tuh cemburuan banget sampai melarang gitu ya istrinya atau suaminya, pokoknya pasangannya itu memakai baju yang bagus gitu ya, atau merias dirinya. Misalnya kalau perempuan berdandan gitu nggak boleh gitu. Menurut dia itu adalah hal yang akan menarik perhatian dari lawan jenis dan membuat dia tidak suka, membuat dia cemburu seperti itu ya. Pokoknya ribet lah hubungan toxic relationship ini ya. Oke, ciri yang selanjutnya yang ingin Kak Tere bahas adalah hubungan toksik adalah hubungan yang penuh dengan dendam, teman-temanku. Pasangan kamu seolah-olah terlihat menyimpan dendam dan membiarkan berbagai unek-uneknya tuh menumpuk di hatinya. Nanti suatu saat pas ya di divine timingnya meletus gitu, kayak gunung berapi gitu ya. Dan itu yang membuat seperti hubungan kalian tuh terbakar gitu ya. Atau ya kalau dalam kartu tarot itu seperti tower moment, terjadi seperti badai, seperti kehancuran gitu ya, konflik yang tidak bisa terselesaikan dan membuat kamu pusing gitu berhari-hari dan menangis, bahkan merasa ya berbagai rasa hadir di sana ya, rasa-rasa yang negatif. Oke. Hal ini juga berlaku bagi diri kamu loh, yang menjadi korban dari toxic relationship ya. Kamu akan selalu menjadi pihak ya atau pribadi yang memendam segala keluhan kepada pasangan kamu. Pendam aja jadinya penyakit, teman-temanku ya. Orang kebanyakan mendam hal-hal yang negatif itu akan jadi racun bagi dirinya sendiri gitu. Alasan kamu memendam itu apa sih sebetulnya? Karena takut sama pasangan kamu gitu. Entah takut ditinggalkan, takut dia marah, takut hubungan ini berantakan dan macam-macam ya. Apalagi kalau kamu dan dia ada saling ketergantungan ya. Kamu ketergantungan dua arah, kamu ketergantungan dia tergantung kamu, atau kamu ataupun dia salah satu pihak yang tergantung di sini ya.
Yang tergantung ini yang biasanya suka jadi pihak yang memendam segala sesuatunya. Emosi negatif dipendam gitu ya. Tidak mau membicarakan gitu, atau tidak mau terbuka karena yaitu alasannya takut ya. Jadi dalam hubungan toksik ini tidak ada sistem kepercayaan yang bisa dibangun, entah dari dia ataupun dari kamu ya. Jadi hubungan yang seperti tidak ada keyakinan lah antara kalian berdua gitu ya. Oke, ciri yang selanjutnya adalah sering mendapatkan kata-kata sarkasme ya. Dalam hubungan toksik ini adalah hal yang wajar ya, dan seringkali terjadi ya. Pihak yang lebih mendominasi dalam hubungan ini seringkali mengucapkan kata-kata yang kasar, pedas, sindiran, yang membuat semuanya itu membuat diri kamu tuh down gitu, membuat diri kamu tuh terluka, trauma. Jadi seperti men-trigger ya luka dan trauma di masa lalu kamu, entah itu trauma masa kecil, masa remaja, atau dari hubungan kamu yang sebelumnya. Seperti pasangan kamu tuh suka mengungkit-ungkit gitu ya kesalahan kamu gitu, bahkan kesalahan yang paling kecil, entah ini dengan dia atau yang pernah kamu ceritakan dari kisah hidup kamu di masa lalu, ya diungkit kembali, dan itu sangat menyebalkan gitu ya di sini. Ciri yang selanjutnya adalah sering dibohongi, teman-temanku. Dalam hubungan toksik tidak ada kejujuran ya, padahal kejujuran ini adalah pondasi yang sehat gitu dan terbaik dalam membentuk sebuah hubungan yang sehat di sini ya. Namun jika pasangan kamu ya dalam hubungan toxic relationship ini suka berbohong dan dan banyak menutupi berbagai hal, itu tandanya kamu sedang dimanipulasi. Hati-hati ya, untuk keluar dari jebakan manipulasi itu juga membutuhkan effort gitu ya, semangat gitu, dan keyakinan bahwa kamu tuh bisa gitu melewati atau pergi dari hubungan yang seperti ini ya, yang toksik, yang beracun. Nanti Kak selesai membahas secara total tentang toxic relationship, akan membahas tentang hubungan manipulatif atau orang yang manipulatif. Ditunggu aja ya. Oke, di ciri selanjutnya adalah kamu sering menerima kekerasan fisik ya. Selain kekerasan verbal atau kekerasan dalam bentuk kata-kata, kalimat gitu ya, dalam hubungan toksik juga ada kekerasan fisik ya. Pasangan kamu itu suka mukul gitu, alasannya karena aku emosional, terbawa emosi, tidak bisa mengontrol dan mengolah emosinya dengan baik, atau bisa dikatakan suka main tangan gitu ya. Kalau ringan tangan sih nggak apa-apa gitu ya, itu akan membuat kemesraan dalam sebuah hubungan gitu. Ringan tangan kan artinya mau membantu, suka membantu ya, suka mendukung. Hal ini biasanya terjadi ya, pemukulan, main tangan ini sering terjadi ketika kalian bersih tegang gitu ya, terjadi konflik, terjadi kesalahpahaman, cekcok gitu. Awalnya dari kata-kata, lalu tindakan. Biasanya korbannya tuh selalu wanita. Bisa juga untuk saat ini tidak menutup kemungkinan banyak laki-laki yang mengalami KDRT dari pasangannya ya, dari istrinya gitu. Apapun konfliknya, apapun jenis kelaminnya, ya tidak dibenarkan lah ada pemukulan, ada kekerasan fisik dalam hubungan kalian gitu, hubungan yang sedang dijalani ya. Jangan ragu ya ketika kamu sudah mendapatkan pukulan gitu ya dari suami kamu, istri kamu, atau pasangan kamu, siapapun dia, apapun status dia, tinggalkan saja, jangan ragu ya. Kalau sudah berlebihan ya lapor aja ke pihak berwajib ya, biar diproses secara hukum, karena dalam hukum di negara kita yang kita cintai ini juga tidak dibenarkan gitu ya, ada pemukulan, ada kekerasan, apalagi kepada perempuan dan anak-anak gitu ya. Oke. Dalam toxic relationship
ciri yang terakhir adalah kamu merasa stres, ya, secara terus menerus stres gitu, nggak bisa merasa aman, damai dan sejahtera gitu ya. Habis healing stres lagi gitu ya, nggak healing tambah stres gitu ya di sini. Jika kamu merasa stres yang berkepanjangan atau berlarut-larut terus-menerus ketika menjalani dengan seseorang ini, siapapun pasangan kamu, bisa jadi kamu berada dalam hubungan yang benar-benar toksik, ya. Itu kan mudah untuk kamu pahami karena itu terjadi di dalam diri kamu yang rasakan itu, teman-temanku. Padahal dalam suatu hubungan, satu sama lain seharusnya bisa memberikan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, ya, dalam batin masing-masing di sini. Namun hal ini tidak terjadi, ya. Yang ada kamu merasa stres karena tekanan, ya, dari dia, ya, tuntutan juga yang berlebihan gitu ya, tidak masuk akal, yang ujung-ujungnya itu menyerangnya ya ke kelelahan fisik, ya. Awalnya ya kelelahan secara mental gitu ya, lanjut ke fisik karena mental yang terlalu stres gitu ya, terlalu ditekan, tidak happy, itu akan membawa memicu ya penyakit-penyakit secara fisik tuh datang atau ya men-trigger gitu ya, penyakit-penyakit itu hadir gitu. Jadi intinya kamu harus happy dalam sebuah hubungan. Kalau kamu nggak happy ya sudah, tinggalkan aja. Masih banyak kok yang akan mencintai kamu ya, yang akan menerima kamu di sini, yang aman untuk kamu cintai, dan dia pun bisa membalasnya gitu ya. Kamu mencintai dia, dia juga cinta sama kamu gitu loh. Jadi jangan sampai kamu bertahan dalam hubungan toksik secara berkepanjangan dan berkelanjutan dengan alasan apapun gitu ya, karena kamu harus memilih diri kamu terlebih dahulu, memprioritaskan diri kamu lebih dahulu, karena dengan kamu memprioritaskan dan mementingkan diri kamu, maka segala apapun yang kamu takutkan juga akan memiliki solusinya, jalan keluarnya ya. Karena Kak Tere percaya Tuhan semesta alam itu akan selalu memberikan bala bantuannya kepada setiap umat ya, yang percaya dan yakin, yang berdoa kepada beliau gitu ya. Percayalah akan ada bantuan, jangan takut untuk keluar atau segera keluar aja dari hubungan toksik ya. Jangan sampai karena kamu tergantung sesuatu dengan dia, kamu harus kembali lagi dan berputar-putar dalam hubungan yang toksik. Hubungan toksik menurut Kak Tere adalah hubungan karmik ya, hubungan yang membawa karma besar, dan memang itu sulit ya untuk keluar dari sana. Butuh semangat, butuh kepercayaan diri ya, dan keyakinan bahwa setelah keluar dari sini aku akan pasti bahagia, dan apapun yang menjadi ketergantunganku atas dia juga aku bisa mengusahakannya dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dengan sumber daya yang masih aku miliki, termasuk nafas kehidupan dan kesempatan hidup hingga saat ini. Oke teman-temanku, ini saja yang ingin Kak Tere sampaikan pada bagian pertama tentang toxic relationship, hubungan beracun ya. Semoga ini membawa manfaat yang baik untuk kalian semuanya. Sampai jumpa and bye-bye.